Halo guys, kembali lagi dengan gua Riano. Di kesempatan kali ini gua mau bawain manhwa yang bergenre action fantasi berjudul Master Tak Terkalahkan. Manhwa ini sendiri menceritakan tentang seorang yang sangat kuat di dunia dewa. Namun dikarenakan dia terlalu kuat, membuat teman dan orang di sekitarnya menjadi merasa terancam kedudukannya. Lalu ia dijebak oleh teman seperjuangannya, menyebabkan dia harus mengalami reinkarnasi terus-menerus tanpa akhir. Namun sayang, ketika dia direinkarnasi di kehidupannya, dia selalu kehilangan teman, saudara, dan semuanya terbunuh tanpa tersisa. Dan di kehidupan kali ini dia bertekad untuk tidak mengulangi hal seperti itu terjadi lagi. Dan dunia akan terguncang tepat saat dia terbangun. Oke, cerita berawal dari diperlihatkannya pertarungan di dunia dewa. Diperlihatkanlah ada 3 orang yang sedang bertarung di jembatan reinkarnasi. Dan seseorang berujar, "Kenapa? Kita pernah berjuang bersama untuk menjaga dunia dewa, tapi sekarang kenapa kalian mengkhianatiku?" Lalu seseorang lainnya berkata, "Kenapa kau bilang? Itu karena kau terlalu kuat dan sudah mengancam kedudukan kami." 2 orang tersebut bernama Master Hundun dan Master Siyuan. Lalu orang tersebut berkata lagi, "Dengan mereinkarnasikanmu berabad-abad dan memusnahkan jiwamu, kami baru merasa lega." Kemudian Hundun berlari dan berujar, "Kau patuhi saja untuk bereinkarnasi tiada akhir, menahan rasa sakit dari kemusnahan jiwamu. Selamat tinggal." Sambil memukul dan menjatuhkan MC kita. Dan sambil terjatuh, MC kita bilang, "Hundun, Siyuan, aku pasti akan kembali." Dan saat itulah kematian kalian akan terjadi. Dan terlihatlah seorang yang terjatuh, yang itu akan menjadi MC kita di cerita kali ini. Dan scene pun berubah memperlihatkan sebuah bangunan pavilion Pengdu. Dan di tempat inilah MC kita akan direinkarnasi ke tubuh seseorang pemuda bernama Tan Yun. Terus masuklah ke tubuh pemuda tersebut. Tan Yun pun berkata, "Akhirnya aku sepenuhnya terbangun. Berkat batu Hongmeng ini, aku bisa terlepas dari reinkarnasi berabad-abad. Namun setiap kali aku bereinkarnasi, keluargaku terbunuh semua. Mereka yang kusayangi tidak ada satupun yang selamat," ujar Tan Yun dalam hati. Dan benar saja, di tempat itu ternyata sedang terjadi penyerangan. "Serang! Hari ini kita akan menghancurkan keluarga Tan. Bunuh semua keluarga Tan," ujar para orang-orang yang sedang menyerang. Lalu Tan Yun dalam hatinya berkata, "Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama." Tapi tiba-tiba saja Tan Yun tersentak melihat ayahnya yang sudah terluka. "Ayah!" kaget Tan Yun. Dan ayahnya berkata, "Yuner, kau cepat pergi, tak perlu mengkhawatirkanku." Lalu ada seseorang wanita berkata, "Kakak Yun, kenapa kau keluar? Cepat pergi. Yukin akan membantu di sini menghalangi para penyerang," ujar seseorang wanita yang bernama Nanggong Yukin. Lalu beberapa orang berkata, "Tuan muda, cepat pergi. Yang terpenting sekarang melarikan diri terlebih dahulu. Asalkan Anda masih hidup, keluarga Tan tak akan musnah." Lalu seorang berkata lagi, "Dasar brengsek, keluarga Liu, aku akan bertarung dengan kalian," ujar seseorang yang ternyata melihat sudah ada seseorang yang musuh yang mendekat. "Hahaha, hari ini tak ada satupun dari kalian yang akan selamat," ujar seseorang dari keluarga Liu. Kemudian seseorang berkata, "Tan Yun, jika kau berlutut dan memohon ampun padaku, aku akan membunuhmu tanpa rasa sakit." Orang itu bernama Liu Boy, dan di sampingnya adalah Liu Luyan. Dan dengan kesal, Tan Yun berkata, "Liu Boy, sekarang bahkan jika kau berlutut dan memohon padaku, aku akan membunuhmu dengan kejam." "Tuan muda," ujar bawahan dari keluarga Tan. "Hahaha, apakah Tan Yun sudah gila?" ujar Kroco dari keluarga Liu. Dan seseorang lainnya berkata, "Hanya seseorang yang terlahir tak berguna. Siapa sih yang memberinya kepercayaan diri untuk membuat Tuan kita memohon maaf? Ya, sudah mau mati aja masih berlagak."
Semua orang pun sudah tahu bahwa dia ini tidak berguna. Hinaan dan cacian terus dilontarkan oleh para kroco-kroco dari keluarga Liu. Lalu Liu Boy maju sambil mengayunkan pedangnya dan berkata, "Tan Yun, Tan Yun, jika cari mati, maka aku akan penuhi keinginanmu." Dan seketika semua orang panik, terkhusus ayahnya dan wanita cantik bernama Nanggong Yukin. Namun tidak halnya dengan Liu Ruyan, dia berujar, "Mati kau Tan Yun." Namun guys, ekspektasi itu tidak selalu sesuai dengan realita. Karena tiba-tiba saja Tan Yun mampu menghindar dan mengeluarkan aura kekuatan yang sangat besar. Jiwa dewa yang membara. Lalu Tan Yun memberikan tatapan intimidasi yang menakutkan. Liu Boy kaget. "Hah? Mengapa?" Lalu Tan Yun dengan jurus Hongmengnya balik menyerang dengan pukulan yang mampu menghancurkan pedang Liu Boy. Apa ini? Ini tidak. Tapi sebelum Liu Boy menyelesaikan ucapannya, bam! Pukulan sudah mendarat tepat di mukanya. Liu Boy mengerang kesakitan. Apa? Ucap ayahnya yang tidak menyangka bahwa Tan Yun memiliki kekuatan yang besar. Begitupun Yukin. "Hah? Kak Yun menang? Ini tidak mungkin," ucap Liu Ruyan. Dia tak menyangka orang yang telah ia remehkan mampu mengalahkan kakaknya. Kena mental nggak tuh guys? Ya makanya jangan sombong, ya nggak? Dan sama halnya dengan keluarga Liu yang lainnya. Mereka juga ikut kena mental juga. Tak menyangka bahwa Tan Yun sangat kuat. Bagaimana bisa? Liu Boy itu adalah orang kuat dengan jiwa raga tingkat 8. Astaga, keadaannya terbalik, ujar kroco dari keluarga Liu. Lalu Tan Yun berkata, "Liu Boy, apakah kau sekarang berlutut memohon ampun padaku?" Tapi itu sudah telat. Sambil menatap Liu Boy yang terkapar, Liu Boy pun berdiri dan berkata, "Tan Yun, kau jangan bangga dulu. Aku masih belum kalah." Lalu dia teriak, "Si tua bahai, kau harus membunuh Tan Yun untukku." Ya gini nih guys, ya ciri-ciri orang pecundang itu ya kalau udah kalah ngadu sama bapaknya. Oke lanjut. Lalu seorang tua bangka berkata, "Baik," ujar tua bangka yang bernama Bai Qiuseng. Lalu ayah Tan Yun kaget. "Hah? Bai Qiuseng? Kenapa bisa? Kenapa bisa dia ada di sini? Apakah Tuhan ingin benar-benar memusnahkan keluarga Tanku?" Jadi guys ya, Bai Qiuseng ini merupakan orang terkuat dan master alkemis di kota Wangyu. Dan dia sudah berada di tingkat kesempurnaan jiwa untuk kultivasinya. Lalu terlihatlah Bai Qiuseng mengeluarkan aura yang sangat besar. Dan apakah akan terjadi pertarungan antara Tan Yun dan Bai Qiuseng? Nantikan kelanjutannya hanya di Ride Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.